Pemirsa, nama kepala daerah yang terseret kasus korupsi bukannya berkurang, namun justru terus bertambah. Terkini yang jadi sorotan adalah kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Bagaimana dengan aliran dananya, pemirsa? Tetapi sebelum kita detail ke sana, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana berikut ini. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55 ribu dolar. Itu 550 juta rupiah. Kalau kita dengar nominalnya sangat fantastis, 55 juta dolar, 5 juta dolar, 560 miliar rupiah. Lalu terkait dengan dugaan kasus yang sebetulnya melanda atau menjerat dari Gubernur Papua Lukas NMB ini sepertinya apa saja sih? Hal ini kita akan lihat bersama pernyataan yang sudah disampaikan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam. Setidaknya ada 3 hal pemirsa yang di-highlight oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan dugaan kasus yang menjerat Lukas NMB. Yang pertama adalah soal alokasi janggal anggaran untuk pimpinan Pemprov Papua yang nominalnya ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah khusus untuk pimpinan Pemprov Papua. Kemudian yang kedua, dugaan penyelewengan anggaran Pekan Olahraga Nasional atau PON beberapa waktu lalu yang digelar di Papua. Dan yang ketiga adalah Lukas NMB ini diduga punya manajer khusus untuk pencucian uang. Nah, terkait dengan dugaan-dugaan ini pemirsa sebetulnya ada saling serang pernyataan begitu ya. Baik itu dari pihak Lukas NMB maupun juga dari pihak KPK. Yang pertama saya ingin mengajak Anda untuk melihat, menyimak, mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Lukas NMB. Tepatnya disampaikan oleh Roy Renning, anggota tim kuasa hukum Lukas NMB. Ia mengatakan begini. KPK sepertinya mengalami kesulitan membuktikan bahwa adanya unsur kerugian negara. Memperjelas bahwa Gubernur Lukas NMB menjadi target operasi atau TO KPK dalam rangka kriminalisasi atau pembunuhan karakter Gubernur Papua. Jadi pihak dari Lukas NMB menuding KPK melakukan langkah kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Bagaimana kemudian KPK merespon pernyataan ini? Kita menuju ke slide berikutnya. Ini disampaikan oleh Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, yang mengatakan KPK tidak pernah mengkriminalisasi seseorang atau pejabat. Kami, KPK, melakukan penegakan hukum tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Alat bukti tersebut sudah kami dapatkan sehingga kami meyakini telah terjadi peristiwa pidana yang diduga pelakunya yang sudah kami tetapkan. Jadi memang ada saling serang pernyataan begitu ya dari pihak Lukas NMB yang mengatakan Lukas NMB ini dikriminalisasi. Dari pihak KPK mengatakan bahwa kami tidak melakukan kriminalisasi, kami hanya bekerja sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Nah sebetulnya pemirsa KPK ini sudah melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Kita menuju ke slide berikutnya. Panggilan pertama ini sudah dilayangkan di mana Lukas NMB harusnya diperiksa pada tanggal 12 September 2022 di Makobrimob Polda Papua. Tetapi pada panggilan pertama itu Lukas NMB tidak hadir dengan alasan masih sakit begitu ya. Kemudian tanggal 20 September kemarin atau 3 hari yang lalu, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan minggu ini KPK ini akan melayangkan panggilan kedua untuk Lukas NMB untuk diperiksa pada minggu depan. Jadi panggilan kedua dilayangkan minggu ini untuk dilakukan pada minggu depan. Nah,
Pemirsa, kalau kita melihat nominal yang ada begitu ya, yang berputar di Provinsi Papua secara khusus, kalau kita melihat anggarannya ada dua ya, kalau kita melihat Provinsi Papua. Yang pertama dari APBD, yang kedua dari dana Otsus. Nah, nominalnya berapa? Kita coba lihat di sini. Untuk APBD Provinsi Papua tahun 2022 ini sebesar 8,9 triliun rupiah. Anda jangan langsung berpikir, oh nominalnya kok sedikit ya untuk ukuran provinsi. Jangan berhenti di situ, karena ada dana Otsus Papua yang juga dikucurkan untuk Provinsi Papua pada tahun 2022 sebesar 57,41 triliun rupiah. Jadi memang ada dua sumber pendanaan begitu ya, dari APBD dan juga dari dana Otsus. Berikutnya pemirsa, kami juga ingin mengajak Anda untuk melihat lagi, merecall lagi nama-nama gubernur yang korup gitu ya, yang sudah melakukan terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi dan sudah menjalani hukuman. Kita akan lihat di slide ini ada nama Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah ini adalah ex-gubernur Sulawesi Selatan, bahkan pernah dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi. Tetapi nyatanya apa? Yang bersangkutan tetap saja melakukan tindak pidana korupsi infrastruktur. Berikutnya adalah Alex Nurdin. Alex Nurdin ini adalah ex-gubernur Sumatera Selatan. Ia melakukan korupsi pertambangan dan juga pembangunan masjid. Yang ketiga adalah Anas Ma'amun, ini adalah ex-gubernur Riau. Anas Ma'amun ini menerima suap alih fungsi lahan kelapa sawit. Kita menuju ke slide berikutnya, masih soal nama-nama dan juga kasus yang melanda gubernur korup begitu ya. Zumi Zola. Zumi Zola ini adalah ex-gubernur Jambi. Ia terbukti secara sah menyuap 53 anggota DPRD Jambi dan bahkan dirinya juga menerima gratifikasi. Berikutnya Nurdin Basirun. Nurdin Basirun ini adalah ex-gubernur Kepulauan Riau yang menerima suap izin pemanfaatan ruang laut. Dan yang terakhir adalah Ratu Atut Chosia. Ini adalah ex-gubernur Banten begitu. Ia melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan dan melakukan suap sengketa pilkada. Menjadi suatu harapan sebetulnya pemirsa agar Gubernur Papua Lukas NMB ini memenuhi panggilan KPK pada minggu depan. Kalaupun pihak Lukas NMB ini merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka tinggal disampaikan saja sebetulnya saat diperiksa oleh penyidik KPK. Di sisi lain, loyalis Lukas NMB juga diharapkan bisa kooperatif dengan menciptakan suasana yang kondusif, menahan diri agar pemeriksaan terhadap Lukas NMB berjalan aman dan juga lancar. Sehingga apa? Sehingga titik terangnya ini bisa segera didapatkan.